Horas, selamat pagi untuk kita semuanya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kami kasihi di dalam Kristus Yesus. Pada hari ini, Selasa 26 April 2022, kita akan memasuki ibadah pagi kita sebelum memulai aktivitas kita. Sebelum kita memasuki ibadah kita, marilah kita menenangkan diri sejenak, kita bersaat teduh. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita memuji Tuhan dengan nyanyian pujian dari buku NDHKBP nomor 206 ayat yang kedua. Sai matahon autu aku, sai rajai maririko, o hinirin niro aku, sai pangulung kondiko, roh amin maturo aku, o dia. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita dalam renungan pada hari ini terambil dari kitab Ratapan pasal 13 ayat 39. Ratapan pasal 3 ayat 39. Demikian dikatakan di sana. Mengapa orang hidup mengeluh? Biarlah setiap orang mengeluh tentang dosanya. Sekali lagi, mengapa orang hidup mengeluh? Biarlah setiap orang mengeluh tentang dosanya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, tidak ada yang lebih menyedihkan daripada pembukaan ratapan ketiga atas kehancuran yang telah menimpa kota suci sebagaimana yang dijelaskan di dalam nas ini. Dengan bencana mengerikan yang telah menimpa rakyatnya. Tetapi tetap ada pancaran sinar di hatinya. Saudara-saudariku, penulis menyanyikan dari hati pengalaman berapi-apinya sendiri, serta apa yang telah dia bagikan kepada bangsanya. Dia memahami kedalaman dan ketinggian pengalaman manusia, namun dia telah mempertahankan iman. Dia masih dapat mengatakan bahwa Tuhan adalah bagiannya, dan bahwa belas kasihannya adalah banyak serta baru setiap pagi. Penulis adalah orang yang percaya, yang membuat satu pernyataan tentang kemuliaan Tuhan yang dia rasakan di dalam kehidupannya. Dan di sini penulis menggambarkan bahwa di dalam satu masa yang gelap, ketika kita mengikuti di dalam cahaya yang membuat hari yang gelap itu berlalu dan diganti oleh hari yang terang, dan di sana kita mendengar bahwa dia berbicara tentang belas kasihan yang tidak pernah gagal, itulah yang dikatakan dengan iman. Penulis ini adalah salah satu dari nabi-nabi besar, di mana dia sangat memahami tentang sumber dan arti dari masalah Israel sebagai umat Tuhan pada saat itu. Dia tidak hanya menemukan tangan Tuhan yang baik dalam pembebasannya saja. Selalu ada belas kasihan, bahkan di dalam pengasingan.
dalam bencana besar yang melanda. Dia yang telah bersama umatnya di dalam ketenangan, juga bersama dengan mereka di dalam badai. Inilah kunci iman penulis itu. Ini bukan lagu kesedihan saja. Itu adalah lagu pengakuan, pertobatan, dan harapan. Saudara-saudariku, di dalam hal ini penulis ingin kita percaya bahwa pengasingan adalah akibat dari dosa. Bukan kesetiaan yang telah menutupi kejatuhan kita. Bahkan Tuhan telah menyerahkan Sion ke dalam penindasan bukan dengan sukarela, tetapi karena banyaknya pelanggaran yang dilakukannya. Dia membiarkan umatnya pergi ke pembuangan agar mereka dapat menjalankan disiplin moralnya dan membawa mereka kembali kepada keyakinan ke dalam Dia dan kepada kebenaran hidup. Saudara-saudari, mengapa orang mengeluh? Biarlah setiap orang mengeluh tentang dosanya. Marilah kita mencari jalan kita dan kembali kepada Tuhan. Itu yang dikatakan di dalam nas kita pada saat ini. Benar, ada beberapa penderitaan yang tidak harus dikatakan satu persatu. Tetapi itu bukan untuk hukuman. Seseorang yang tidak pernah merasakan patah hati di dalam dirinya tentunya tidak akan banyak berbicara pada orang lain tentang dosa-dosanya. Namun tentu saja tidak ada orang yang perlu bertanya mengapa dia harus menderita. Jika kita telah berdosa, hati kita sendiri akan memberitahukan kepada kita dengan jelas apa dosa yang sedang kita derita. Saudara-saudariku, tetapi pelajaran bagi kita pada saat ini adalah demikian. Pelanggaran itu mengarah kepada pembuangan. Bahwa jalan yang lebar akan menyempit. Bahwa bagi orang yang terus berdosa harus datang suatu hari ketika dia akan dihadapkan dengan ancaman dan ketakutan yang menakutkan. Dan ketika penghakiman yang maha tinggi tiba, akan menghembuskan ke dalam dirinya tuntutan ilahi terhadap dosanya. Saudara-saudariku, di dalam hati Bapa bersemayam kebenaran yang paling menuntut, yang tidak akan menghapus kesalahan sampai mereka mengakui kesalahan mereka. Akan ada penderitaan bagi setiap dosa. Penulis di sini sebagai orang yang berbicara tentang fakta, yang menyapa orang-orang yang masih hidup, yang menyadari akan kesalahan yang menyedihkan, dan menyuruh mereka sebagai orang-orang yang menerima semua hukuman dengan jujur dan rendah hati, dan menganggapnya, menghidupinya sebagai rahmat baru setiap pagi. Tetapi Tuhan akan berbelas kasih jika umatnya itu mau berkenan untuk kembali kepadanya. Satu-satunya harapan dari kedatangan kita pada iman dalam belas kasihannya ini adalah dalam pengakuan dan pertobatan. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, apapun yang menjadi masalah kita, pertobatan adalah kebutuhan pertama kita. Hanya kepada jiwa yang bertobat rahasia belas kasihan Tuhan diungkapkan. Tentu ada beberapa hal menyedihkan yang tersembunyi di dalam setiap kehidupan orang-orang, dalam setiap hati orang-orang. Lalu apa yang akan kita lakukan? Akankah kita mengeluh? Akankah kita membencinya sebagai suatu kesalahan pahit dan yang tidak pantas untuk kita dapati? Akankah kita melanjutkan sampai terakhir untuk tidak mengingat apapun tentang ini? Atau apakah kita akan berkata di dalam hati kita dan di dalam diri kita demikian? Selidikilah aku ya Allah dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Berkenankah Engkau sehingga akhirnya aku dapat mengetahui keselamatanmu? Saudara-saudariku, sikap jiwa yang seperti itulah yang dikatakan
dengan iman. Selamat bergumul. Amin. Marilah kita memuji Tuhan dari buku NDHKBP nomor 503 ayat yang pertama. Nalo jahoro maki di bahen hasusani adini o adiani sai bereng dopa Jesusi so umut ni paso so umut ni paso maho paso saritami. Marilah kita berdoa. Bapa yang kasih, Bapa yang mulia, Bapa surgawi, kami puji Engkau, kami muliakan nama-Mu. Kami membangun segala kehormatan hanya kepada-Mu Tuhan melalui setiap pujian, kidung, dan doa-doa yang kami panjatkan kehadirat-Mu. Patutlah kami Tuhan melakukan semuanya itu dan mempersembahkan semuanya itu ke hadapan-Mu. Karena kami menyadari indahnya perbuatan dan keajaiban yang dikerjakan oleh tangan-Mu ya Allah, di tengah-tengah hidup kami masing-masing, seluruh umat-Mu di muka bumi ini. Terima kasih ya Allah telah menghantarkan kami memasuki hari baru dengan segala anugerah yang baru yang tak pernah habis setiap hari, yang Engkau berikan kepada kami untuk mengawali hari yang akan kami masuki, hari yang telah kami hidupi, dan untuk mengawali segala kegiatan dan pekerjaan yang akan kami mulai. Tuhan, layakkanlah kami untuk beroleh segala hikmat dan kebijaksanaan yang daripada-Mu dalam melakukan semuanya itu. Layakkanlah kami untuk memperoleh segala berkat yang datang dari semua hasil yang kami kerjakan dan kami jalankan di dalam hari baru yang Engkau sediakan bagi kami sebagai karunia yang menyenangkan kami dan menambah sukacita yang berlimpah-limpah di dalam hidup kami. Jauhkan kami dari segala mara bahaya ya Allah Tuhan kami, lindungi pekerjaan kami. Sertai kami dalam perjalanan kami dan sertai kami dalam setiap rencana-rencana kami. Kami percaya damai sejahtera yang daripada Tuhan akan menjadi dasar hidup kami kemanapun kami akan melangkah dan dimanapun kami akan melakukan segala pekerjaan kami. Terpujilah Engkau ya Allah yang telah mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya memberkati kamu sekalian. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat memulai aktivitas. Tuhan Yesus memberkati.